Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kerajaan yang berada di dunia baru. Yap, setelah sebelumnya Sabo dan Karasu berniat untuk melengsarkan raja di kerajaan tersebut bersama para rakyat, di momen ini juga akhirnya kita bisa melihat sang raja dan ratu di kerajaan tersebut berhasil ditangkap dan kerajaan tersebut pun berhasil dilengsarkan. Menariknya, para rakyat di kerajaan tersebut pun terlihat sangat bahagia sekali setelah mereka mengalami penderitaan selama puluhan tahun lamanya. Bahkan di momen ini juga, mereka terlihat bersorak-sorai. Dan tepat di momen ini juga, sang narator kemudian menjelaskan bahwa saat ini kerajaan yang telah berhasil direbut oleh organisasi Revolutionary Army sebanyak 16 kerajaan. Ya, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Monkey D. Dragon yang berdiri di atas kapal yang sedang berlabuh di kerajaan tersebut. Belum diketahui pasti alasan kenapa Dragon memutuskan untuk menyusul Sabo dan Karasu. Tetapi yang jelas, kemungkinan besar Dragon akan memilih kandidat kuat untuk menjadi raja boneka di kerajaan tersebut. Nah, seperti yang pernah Mimin jelaskan sebelumnya, jika setiap kerajaan yang telah berhasil direbut oleh organisasi Revolutionary Army, maka Dragon akan menunjuk raja baru untuk menggantikan raja di kerajaan tersebut, yang mana raja baru ini sifatnya hanya sebagai raja boneka, yang pastinya akan menuruti semua perintah dari Dragon. Sementara itu di sisi lain, jelas wartawan dunia yang meliput hal ini pun langsung menyebarkan dan membuat berita propaganda ke seluruh penjuru dunia One Piece. Yang mana hal ini juga langsung membuat orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece semakin membenci organisasi Revolutionary Army. Namun tak sedikit juga para penduduk di dunia One Piece yang beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army adalah tindakan yang tepat dan secara tidak langsung mereka telah menyelamatkan orang-orang dari penindasan dan ketidakadilan di kerajaan tersebut. Sementara itu di sisi lain, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Nah, sambil menunggu kedatangan Vegapunk Yok yang membawa energi Mother Flame yang akan digunakan oleh pemerintah dunia untuk mengaktifkan senjata kuno Uranus, tepat di momen ini juga, para Gorosei kemudian mendapatkan laporan dari agen pemerintah dunia tentang pemberontakan yang telah dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Ya, menurutnya saat ini total kerajaan yang telah berhasil direbut oleh organisasi Revolutionary Army sebanyak 16 kerajaan. Jelas mendengar hal itu, Gorosei Warkuri kemudian terlihat sangat marah. Bahkan di momen ini juga, Gorosei Warkuri lalu mengatakan kepada para Gorosei yang lainnya untuk segera memerintahkan Admiral dan mengatasi masalah ini. Mendengar hal tersebut, Gorosei Nusjuro kemudian mengatakan beberapa waktu lalu dia telah mendapatkan laporan dari Akainu jika para admiral saat ini sedang menjalankan misi mereka, di mana Admiral Kizaru sendiri belum kembali setelah penyerangan Pulau Egghead. Sementara Admiral Green Bull sedang menuju ke dunia baru untuk memantau kondisi pertarungan yang terjadi antara kelompok Yonko, di mana pertarungan tersebut melibatkan Yonko Akagami no Seng dan bajak laut Kurohige. Sedangkan Admiral Fujitora, menurut Akainu, dirinya justru membantu organisasi SWORD untuk menyelamatkan Monkey D. Garp di Pulau Hachinosu. Di sisi lain, Gorosei Jupiter lalu mengatakan dia akan meminta izin kepada Im Sama untuk turun tangan langsung menghadapi organisasi Revolutionary Army. Karena menurutnya ini adalah tugasnya sebagai dewa prajurit pertanian dan juga pangan. Mendengar hal itu, Garling lalu mengatakan, biarkan aku saja yang akan datang ke kerajaan tersebut. Menurutnya, sebagai Gorosei baru, dia ingin menguji kekuatannya. Gorosei Mars selalu menanggapi, sebaiknya kau izin terlebih dahulu kepada Im Sama sebelum kau memutuskan tindakanmu tersebut. Nah, menariknya, sambil tersenyum, Garling pun lalu meninggalkan ruang otoritas Gorosei. Yap,
Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Akhirnya kita akan melihat kekuatan dan wujud Yuan yang dimiliki oleh Gorosei Garling. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf, tempat di mana Sommer dan Skopper Gaban sedang bertarung. Nah, di momen ini, Sommer yang merasa terdesak akibat berbagai serangan yang dilancarkan oleh Skopper Gaban, Robin, dan Jinbe pun kemudian menghubungi Gunko, dan Gillingham menggunakan kekuatan telepati dan meminta kepada Gunko untuk memanggil salah satu anggota Kesatria Suci lagi. Ya, menurutnya dia tidak memiliki kesempatan untuk kabur dari Skopper Gaban. Mendengar hal itu, Gillingham lalu memerintahkan Gunko untuk memanggil anggota Kesatria Suci. Karena sebelumnya dialah yang telah menciptakan lingkaran abis yang telah terkoneksi dengan Pulau Elbaf. Sehingga Gunko dan Samrock lah yang hanya bisa memanggil anggota Kesatria Suci. Namun karena Samrock telah kembali ke Tanah Suci Merijoa, jadi Gunko lah yang akan memanggil anggota Kesatria Suci. Nah, di sisi lain, Gunko yang sedang bertarung dengan kelompok dari Franky pun kemudian menjawab bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Jelas Sommer yang sedang terdesak pun terlihat sangat kesal dan mengatakan kepada Gunko, "Dasar bodoh, apa kau tidak tahu? Saat ini aku sedang dalam keadaan terdesak." Gunko pun lalu menjawab, "Apa kau takut mati?" Sommer lalu menjawab, "Dasar keras kepala." Nah, tiba-tiba dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, saat Skopper Gaban, Jinbe, dan Robin akan melancarkan serangan combo kepada Sommer, Samrock tiba-tiba muncul dan berhasil menahan serangan combo mereka dengan kekuatan Cerberusnya. Bahkan yang lebih gilanya lagi, kita bisa melihat ledakan Hosoku Haki yang sangat kuat ketika mereka semua saling beradu serangan. Menariknya, tepat di momen ini, Skopper Gaban yang melihat kedatangan Samrock pun lalu tersenyum dan teringat perkataan Seng bahwa dirinya memiliki saudara kandung. Tepat di momen ini juga, Skopper Gaban pun lalu mengatakan, "Kau benar-benar sangat mirip sekali dengan Akagami no Seng." Mendengar hal itu, Samrock lalu mengatakan, "Ya, sayang sekali adik kandungku justru memilih tempat yang salah. Ini semua karena ulah dari Roger dan kelompok bajak lautnya yang mengajarinya untuk menjadi seorang sampah." Jelas mendengar hal itu, Skopper Gaban pun terlihat sangat marah dan mengatakan untuk tidak menghina mantan kaptennya tersebut. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke kerajaan yang ada di dunia baru. Yap, di momen ini kita bisa melihat ada sebuah lingkaran sihir yang muncul di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Bahkan kita bisa melihat beberapa anggota Revolutionary Army yang sangat terkejut dan bertanya-tanya tentang lingkaran sihir tersebut. Di sisi lain, Dragon yang melihat hal itu pun lalu berteriak untuk segera menjauh dari lingkaran sihir tersebut. Dan benar saja, dalam sebuah halaman ganda terakhir yang sangat epik, Garling Figureland tiba-tiba muncul sambil memperlihatkan sorotan matanya yang sangat tajam. Sementara itu, Dragon yang melihat hal itu pun lalu mengatakan jika sosok tersebut adalah Garling Figureland yang merupakan pemimpin dari anggota Kesatria Suci. Namun Dragon merasa jika penampilannya saat ini sangat berbeda sekali. Sehingga Dragon pun kemudian menduga jika Garling Figureland telah menjadi anggota Gorosei yang baru. Nah, tepat di momen ini, tanpa basa-basi lagi, Garling lalu menyerang para penduduk dan beberapa komandan Revolutionary Army. Sementara itu, Dragon yang melihat hal itu pun lalu mencoba menahan serangan dari Garling dengan teknik cakar naganya dan menciptakan sebuah angin yang sangat dahsyat untuk menyingkirkan para penduduk agar tidak menjadi korban dalam pertarungan tersebut. Di momen ini juga, Dragon kemudian memerintahkan Sabo dan Karasu untuk mengevakuasi penduduk, sementara dirinya akan menghadapi Garling. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Dragon yang menggunakan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan cuaca di kerajaan tersebut tiba-tiba berubah dan diselimuti oleh awan yang gelap dengan hujan yang tiba-tiba muncul. Namun sayangnya belum diketahui pasti apakah ini merupakan efek dari kekuatan Hosoku Haki Dragon atau kekuatan buah iblisnya.
Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1149. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.